السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya serta dengan menjauhi segala larangannya. Dan marilah kita senantiasa mengingat bahawa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat tinggal selamanya. Bahkan sebenarnya kita sedang dalam suatu perjalanan menuju tempat tinggal yang sesungguhnya di alam akhirat nanti. Umat al-Islam, telah banyak orang yang dulunya bersama kita atau bahkan dahulu mereka tinggal bersama kita satu rumah. Mereka telah melewati dan meninggalkan dunia ini. Mereka telah meninggalkan tempat-tempat beramal di dunia ini serta menuju tempat perhitungan dan pembalasan amalan mereka. Akan segera pula saatnya kita menyusul mereka. Maka marilah kita manfaatkan dunia ini sebagai tempat untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat kita nanti. Sesungguhnya seseorang ia akan menyesal ketika pada hari perhitungan amal nanti dia datang dalam keadaan tidak membawa amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mereka mengingat hal itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka akan berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk kehidupanku di hari akhirat kelak nanti. Umat al-Islam, di dalam perjalanan hidup di dunia ini kita akan menjumpai hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan di dalamnya, yaitu dengan dilipat gandakan balasan amalan dengan pahala yang berlipat-lipat, tidak seperti hari-hari biasanya. Dan di antara hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah, "Wal jihadu fi sabilillah?"
قال والجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Tidaklah ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih utama? Maka Rasulullah SAW berkata, tidaklah jihad lebih utama dari beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kecuali orang tersebut ia keluar dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya, kemudian ia tidak kembali dengan keduanya, artinya ia telah mati syahid. Umat al-Islam, pada 10 hari yang pertama ini kita juga disyariatkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan takbir maupun tahlil maupun tahmid. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka berzikir untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari yang telah ditentukan. Diterangkan oleh para ulama bahawa hari-hari yang ditentukan pada ayat tersebut adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Maka hadis dan ayat tadi menunjukkan akan keutamaan hari-hari tersebut dan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi orang yang belum melakukan haji untuk mendapatkan keutamaan yang besar pula, yaitu ia beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sehingga sudah semestinya kaum muslimin memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, di awal bulan Zulhijjah ini, dengan berbagai amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu seperti berdoa, berzikir, ataupun bersedekah, ataupun hal-hal yang lainnya. Umat al-Islam, di antara termasuk amalan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah berpuasa. Apalagi nanti kita akan bertemu atau menjumpai pada hari Arafah, yaitu hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Sangat ditekankan bagi kaum muslimin untuk berpuasa yang dikenal dengan istilah puasa Arafah, kecuali bagi mereka, bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang puasa Arafah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Adapun bagi mereka para jamaah haji, maka mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa, karena pada hari itu mereka harus melakukan wukuf, karena mereka memerlukan cukup, yaitu dari kekuatan untuk memperbanyak zikir serta doa pada saat wukuf di Arafah. Sehingga pada hari tersebut kita semua berharap untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa hari itu adalah hari pengampunan dosa-dosa. Hari tersebut adalah hari-hari pengampunan dosa dan hari dibebaskannya hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari api neraka Jahannam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nari min yaumin Arafah."
yaitu tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka lebih banyak daripada di hari Arafah. Umatul Islam, pada bulan Zulhijjah ini ada hari yang sangat istimewa yang dikenal dengan istilah hari Nahar, yaitu hari ke-10 di bulan Zulhijjah. Di saat kaum muslimin merayakan Idul Adha dan menjalankan salat Id serta memulai ibadah penyembelihan kurbannya, sementara para jamaah haji menyempurnakan amalan hajinya. Begitu pula hari-hari yang datang setelahnya yang dikenal dengan istilah hari tasyrik, yaitu hari ke-11, hari ke-12 serta hari ke-13 dari bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan hari-hari tersebut sebagai hari-hari untuk makan dan minum serta untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari itulah yang menurut keterangan para ulama adalah hari yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hari tersebut. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang hari-hari tersebut, ayyamul mina, ayyamul akli wa syurbin wa dzikrullahi azza wa jalla. Hari-hari Mina, hari Nahar dan hari Tasyrik adalah hari-hari makan dan minum serta untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatul Islam, berkaitan dengan zikir yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa banyak mengucapkannya pada hari-hari tasyrik dan hari-hari sebelumnya di awal bulan Zulhijjah. Para ulama telah menyebutkan fatwanya bahwasanya disyariatkan pada Idul Adha untuk bertakbir, yaitu takbir mutlak maupun takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak maka disyariatkan untuk melakukan pada seluruh waktu, dari mulai awal masuknya bulan Zulhijjah sampai hari yang terakhir dari hari-hari tasyrik, yaitu hari ke-13 dari bulan Zulhijjah. Adapun takbir muqayyad maka disyariatkan untuk bertakbir di setiap selesai solat wajib, mulai dari setelah selesai solat subuh pada hari Arafah sampai setelah solat asar pada akhir hari tasyrik. Dan disyariatkan hal tersebut ditujukan oleh para ijma' ulama dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Umatul Islam, sebagaimana ibadah yang lainnya dan zikir juga merupakan suatu amalan yang tata caranya tidak boleh menyimpang dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama juga memberikan peringatan agar tidak dilakukan takbir secara berjamaah, karena hal itu tidaklah pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Yang dimaksud di sini adalah takbir yang diucapkan secara bersama-sama dan dipimpin oleh seseorang. Maka hal ini merupakan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Umatul Islam, hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, yang benar adalah setiap orang melakukan takbir secara sendiri-sendiri dengan suara keras, karena sesungguhnya takbir dengan cara bersama-sama itu tidaklah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatul Islam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada syariatnya dari kami, maka perkara tersebut ditolak. Umatul Islam, akhirnya marilah kita senantiasa berusaha memanfaatkan hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini untuk menambahkan dan
meningkatkan amal soleh kita. Begitu pula kita memanfaatkan waktu yang ada untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang yang mendapatkan kelampangan hati, senantiasa takut kepadanya dan senantiasa berharap agar Allah SWT menjaga kita dari gangguan-gangguan syaitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umatul Islam, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbagai ketaatan kepadanya. Dan di antara bentuk ketaatan yang sangat besar, keutamaannya dan sangat penting untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita menyembelih binatang kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana amalan ini merupakan amalan sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim yang memiliki kemampuan semestinya ia menjalankan amalan-amalan ibadah yang mulia ini, yaitu ia menyembelih hewan kurban, baik dia lakukan sendiri atau yang lebih afdal, atau ia meminta orang lain yang mengetahui hukum syar'i dan tata cara tentang penyembelihan hewan tersebut. Umatul Islam, namun tidak boleh baginya untuk membayar upah penyembelihannya dengan sebagian dari hewan kurbannya, baik itu dari bentuk kepalanya ataupun kulitnya atau yang semisalnya. Meskipun boleh baginya untuk memberi sebagiannya dalam rangka sedekah, sebagaimana yang diberikan kepada orang yang lainnya dari kalangan fakir miskin. Atau bisa pula dia memberikan sebagian dari hewan kurbannya sebagai dalam bentuk hadiah, sebagaimana dia berikan pula kepada yang lainnya, baik itu dari tetangganya maupun dari kaum muslimin. Umatul Islam, dan disunahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan hewan sembelihannya, namun tidak boleh baginya untuk menjual bagian apapun dari hewan tersebut. Begitu pula tidak boleh bagi orang yang berkurban untuk memotong rambut serta kukunya dari mulai masuknya bulan Zulhijjah sampai dia melakukan ibadah penyembelihan hewan tersebut. Umatul Islam, disebutkan pula dalam hadis Nabi SAW bahawa untuk melaksanakan ibadah kurban ini 7 orang atau kurang bisa bergabung secara bersama dengan menyembelihan seekor onta atau bahkan sapi. Begitu pula bisa untuk seseorang ia menyembelih dengan seekor kambing, namun itu hanya mencukupi untuk 1 orang saja. Umatul Islam, namun untuk menyembelih 1 ekor kambing sudah mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian ibadah menyembelih kurban ini harus dilakukan sesuai dengan ketuntunan yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan waktu penyembelihan kurban ataupun ia memiliki syarat-syarat akan hewan tersebut. Adapun yang berkaitan dengan waktu, maka waktunya adalah dimulai dari setelah solat Idul Adha dan berakhir sampai waktunya menurut para ulama hingga tenggelamnya matahari pada hari tasyrik ke-13.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabaha qabla an yusalli falyadhbah makanahu ukhra." Barang siapa yang ia menyembelih sebelum waktunya solat Idul Adha, maka sembelihlah lagi hewan tersebut untuk menggantikan pada sembelihan sebelumnya. Umat al-Islam, adapun yang berkaitan dengan syarat hewan tersebut yang akan ia jadikan sebagai hewan kurban, hewan tersebut haruslah sudah mencapai umur yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hewan itu bukanlah hewan yang buta satu matanya atau yang telah sangat jelas akan butanya, serta hewan tersebut bukanlah hewan yang terkena sakit dan sangat jelas akan kesakitannya. Bukan pula hewan yang pincang ataupun cacat, sehingga hewan tersebut tidak bisa berjalan mengikuti yang lainnya. Dan bukanlah hewan yang sangat tua, sehingga tidak pantas untuk dijadikan konsumsi dagingnya. Oleh karena itu, wajiblah bagi kaum muslimin untuk belajar serta bertanya kepada ahli ilmu akan tentang hal-hal yang berkaitan tentang ibadah kurban ini. Umat al-Islam, semestinya seseorang yang berkurban untuk berusaha untuk mencari kebaikan hewan yang akan ia jadikan sebagai hewan kurban tersebut. Hewan yang tinggi nilainya ataupun harganya, serta seperti yang banyak dagingnya, bagus warnanya dan kuat atau sihat tubuhnya, atau yang semisalnya. Karena yang demikian termasuklah dalam bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan besarnya ketakwaan kepada dirinya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu menunjukkan ketakwaan hatinya. Akhirnya umat Islam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepadanya sebagaimana yang telah disyaratkan kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang sia-sia amalannya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan susunan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi akan perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwasanya perbuatan mereka adalah sebaik-baiknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.